Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sinar Sarangan ya. Kali ini kita akan membahas materi di mata kuliah kalkulus peubah banyak ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan integral rangkap 2 khususnya, yaitu di rectangle koordinat dan polar koordinat ya. Untuk kita gunakan dalam menghitung luas suatu daerah ya. Jadi selain di kalkulus integral dengan menggunakan integral tunggal 1 peubah, di kalkulus 2 peubah kita juga bisa menggunakan double integral untuk menghitung luasan ya. Sebenarnya untuk yang di double integral kita punya apa namanya perbedaan sedikit ya ketika di fungsinya kemarin ya, fungsinya kita ambil dia sebagai fungsi x-nya ya, misal fungsi xy-nya ini sama dengan 1, maka integral fxy ya kemarin dx dy ini akan menjadi luasan ya. Kenapa? Karena sebenarnya tidak menyatakan luasan secara harfiah, tetapi ini hanya menyatakan nilai saja ya, nilainya. Kenapa? Karena ketika fxy-nya 1, secara geometris dia harusnya menjadi suatu volume ya. Harusnya menjadi suatu volume dengan tinggi sama dengan 1. Jadi volumenya luas alas dikali tinggi, tingginya kita punya 1, kemudian luas alasnya adalah double integral dari dx dy ya, a-nya ya, sorry. Kita punya mana ini? Kita punya AX-nya kemarin ya. Jadi luasnya adalah AX-nya kemarin. Kemudian tingginya adalah FXY-nya itu 1. Jadi sebenarnya ini menyatakan suatu volume dengan ketinggian 1. Namun karena T-nya 1, maka nilai dari luas alas dikali 1 nilainya akan sama dengan luas alas. Artinya nilainya ya, besarnya akan sama, sehingga itu kita bisa gunakan sebagai luasan kemarin sudah diterangkan di video sebelumnya. Oke, kali ini kita akan menggunakan integral rangkap 2 untuk menghitung massa ya, massa dari suatu lamina. Lamina itu suatu suatu lempengan gitu ya. Misalkan kita punya satu benda berupa lembaran gitu ya, bisa kertas atau sebarang gitu ya, lembaran dengan kerapatan yang dinyatakan sebagai suatu fungsi nanti ya. Jadi dia punya fungsi kerapatan. Kerapatan itu seperti kepadatan penduduk. Jadi kalau kita punya suatu daerah di sini, bagaimana cara kita menghitung kepadatan penduduk, yaitu dengan membagi jumlah penduduk total ya. Jumlah penduduk total dibagi dengan luas daerah ya. Dibagi dengan luas itu. Jadi jumlahnya berapa, misalkan situ jumlah penduduknya adalah 1000 jiwa, kemudian luasnya adalah 100 meter persegi, maka kepadatan penduduknya adalah 1000 dibagi 100 atau sama dengan 10 jiwa per meter persegi. Nah, kita punya fungsi kerapatannya, nanti kita bisa gunakan analog seperti itu untuk mencari berapa massa dari suatu lamina itu, dari suatu lembaran itu. Kemudian dari situ nanti kita bisa mendapatkan di mana titik pusat dari lembaran itu. Kita sebutnya pusat massa. Kemudian ada kasus sentroid. Bedanya pusat massa dengan sentroid, kalau pusat massa itu kita kasusnya ada di kerapatannya nanti dia berupa fungsi. Artinya di setiap titik dia punya kerapatan yang berbeda ya. Di setiap titik pasangan X dan Y dia mempunyai kerapatan yang berbeda. Ketika kita punya mengabaikan kerapatan itu,
berdasarkan luasan saja ya, misalkan diberikan suatu lembaran dengan luas tertentu, maka pusat dari luasan itu kita sebut sebagai sentroid. Ya. Nah, pusat massa akan sama dengan sentroid ketika fungsi kerapatannya itu nanti dia berupa fungsi konstan ya, misalkan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Tapi kalau dia berupa fungsi yang memuat variabel, maka kita punya pusat massa ya. Tapi kalau dia hanya berupa luasan dengan fungsi kerapatan yang konstan, maka pusat massa akan sama dengan sentroid. Oke, ya. Selamat menyimak pembahasan berikutnya terkait dengan massa, momen, pusat massa, dan sentroid. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kita mulai. Momen dulu ya. Apa itu momen? Momen didefinisikan sebagai ini. Yaitu hasil kali dari suatu kuantiti yang nantinya kita punya di situ kuantitinya adalah massa ya. Massa dan jaraknya terhadap suatu titik acuan ya. Nah, nantinya titik acuan nanti kita akan punya dua sumbu itu, sumbu X dan sumbu Y sebagai sumbu acuan. Kemudian kuantitinya adalah massa dari lamina itu, lembaran itu punya massa di setiap titiknya. Kemudian kita punya jarak, jadi misalkan terhadap sumbu Y kita punya jarak, terhadap sumbu X dia juga punya jarak ya. Jarak di situ dia disebutkan secara eksplisit perpendikular. Tapi kalau di matematika, kalau kita ngomong jarak dia pasti tegak lurus ya. Misalkan terhadap sumbu Y maka jarak adalah panjang suatu ruas garis yang tegak lurus ya. Oke. Jadi misalkan suatu lamina R ya di sini daerah hijau itu lamina R pada bidang XY dengan densitas atau kerapatan tadi di titik XY diberikan oleh fungsi itu rho X, Y. Jadi fungsi kerapatannya kita notasikan sebagai rho nanti suatu fungsi yang kontinu di R ya, fungsi kontinu di R. Kemudian kalau kita mau menghitung kerapatannya, maka kita bisa menggunakan, jadi kalau misalkan kita ambil partisi gitu ya di sana, kemudian itu dia punya massa sebesar delta M misal, kemudian luasnya itu sebesar delta A, maka kerapatan dari bagian ini saja, yang kotak itu saja, kita bisa menghitungnya dengan membagi M dengan A ya, delta M dibagi dengan delta A. Itu adalah kerapatan di kotak itu, di bagian atau di partisi sebagian itu ya, di segi 4 itu atau di persegi panjang itu. Ketika kita ambil suatu partisi gitu ya, maka rho-nya adalah delta M per delta A. Nah, kalau misalkan kita ambil partisi yang kecil ya, dengan D-nya mendekati 0, D itu diagonal dari ini tadi. Jadi D-nya itu diagonal dari segi 4 itu ya, ini adalah D-nya. Kalau diagonalnya 0 artinya kan partisinya kecil atau mendekati banyak partisinya nanti akan mendekati tak hingga ya. Dengan D0 maka suatu kerapatan di suatu titik ya, kecil sekali artinya apa namanya partisinya. Kita bisa menghitung dengan itu limit dari D mendekati 0 untuk delta M per delta A. Jadi untuk suatu titik XY di dalam kotak itu ya. Oke, misalkan titik pusat dari partisi atau subrektangle ya ke I, kita punya daerah kuning ini adalah XI bintang YI bintang di sana. X bintang Y bintang di sana kita punya XI bintang YI bintang. Kemudian jika normnya tiap partisi kecil atau diagonalnya tadi ya, tiap partisinya kecil, maka diharapkan densitas atau kerapatan partisi ke I itu yang ada di R itu berbeda sangat kecil dengan fungsi kerapatan aslinya ya. Jadi kalau kita punya rho XI-nya awalnya ya, dia diharapkan dengan dengan norm yang kecil sekali,
maka diharapkan kerapatan pada partisi ke I ini tadi, partisi sekotak itu ya, diharapkan akan berbeda sangat kecil dengan kerapatan di titik X, Y, Y-nya. Di titik, bisa titik tengah ya, bisa titik tengah, bisa titik pokoknya yang ada di dalam subrektangle itu. Jadi diharapkan fungsi densitas, bukan fungsi densitas ya, kerapatannya ya, nilai kerapatannya berbeda sangat kecil dengan rho XI YI-nya, rho XI YI. Ketika kita punya norm yang kecil sekali, norm tadi yang diagonal ininya ya. Maka delta MI dapat kita dekati dengan itu. Jadi yang tadi kita punya rho itu sama dengan delta M per delta I, maka dari situ kita bisa mendapatkan delta M-nya adalah rho dikali delta A ya. Rho dikali delta A. Nah, untuk partisi ke I, maka kita punya rho ke XI YI dikali dengan delta AI ya. Jadi delta MI-nya kita bisa dekati dengan nilai itu. Sedemikian sehingga kalau kita mau mencari massa dari lamina itu, maka kita bisa menjumlahkan semua delta MI-nya ya. Jadi semua delta M untuk setiap partisi atau subrektangle-nya. Jadi M-nya bisa didekati oleh jumlahan dari I1 sampai N dari delta MI. Dengan delta MI-nya tadi kita punya itu. Rho ketika di XI bintang YI bintang dikali dengan delta AI-nya ya. Dengan menggunakan jumlahan Riemann, maka kita bisa mendapatkan ekspresi itu. Ya. Jadi M-nya akan sama dengan double integral. Kenapa double integral? Karena di sini dia berupa luasan, ya. Berganti dikali ya delta X dikali delta Y di sana, delta AI-nya. Jadi di sini kita punya delta X, di sini kita punya delta Y, sehingga delta AI-nya sama dengan delta XI dikali delta YI, sehingga kita punya double integral di sana karena dA-nya dia merupakan luasan ya. Jadi massa total, jadi bagaimana kita bisa menghitung massa dari suatu lamina dengan double integral, kita punya itu. M sama dengan integral rangkap pada daerah R ya, artinya R-nya yaitu kita akan mencari batasannya nanti ya, R-nya batas untuk dA-nya itu rho XY dikali dengan dA ya. Rho XY dikali dengan dA. Oke, itu adalah penggunaan integral rangkap 2 untuk menghitung luasan pada bidang XY ya di R2. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan pusat massa dari itu? Jadi kalau kita punya daerah ini dengan fungsi densitasnya tadi adalah rho gitu ya. Kita punya fungsi densitasnya tadi adalah rho. Bagaimana kita bisa menghitung pusat massa dari lamina itu? Karena densitasnya berbeda, maka kita tidak bisa mendapatkan berdasarkan luasan saja ya. Tidak bisa berdasarkan luasan saja, maka harus memperhatikan massa. Misal di sebagian di sini massanya akan lebih besar dari sebagian yang di kirinya, maka kan tidak serta-merta pusat massanya ada di tengah-tengah ya. Bisa jadi ada di sini misalkan pusat massanya ya. Nah, sehingga kita perlu yang namanya momen tadi ya. Kita perlu yang namanya momen. Bagaimana cara kita menghitung momen? Momen tadi di depan adalah hasil kali dari kuantiti yang di kasus ini kita punya massa sebagai kuantitinya dengan jaraknya terhadap suatu titik acuan. Nah, kalau misalkan kita mau mencari momennya terhadap sumbu X ya, maka jaraknya adalah ini. Di mana jarak itu adalah Y-nya ya. Y-nya ya. Ketika di sini XI misal, maka kita punya nilai atau jaraknya ya. Jaraknya terhadap sumbu X adalah sebesar
YI misal di sana ya, sebesar YI. Dikali dengan massa ya. Sehingga mx-nya, momennya terhadap sumbu X adalah jumlahan. Jadi kalau kita punya delta mxi gitu ya, awalnya kita bisa hitung dengan mengalikan yi-nya dengan delta mi-nya ya. Maka untuk mendapatkan mxi adalah menjumlahkan semua delta mx-nya ya, di mana delta mx-nya adalah yi delta mi. Sehingga jumlahan dari I1 sampai N, YI dikali delta MI, di mana delta MI-nya tadi adalah rho dikali delta A. Ya. Sehingga dengan jumlahan Riemann kita bisa mendapatkan itu. MX-nya atau momennya terhadap sumbu X ya, adalah integral rangkap dari Y dikali rho dA. Ya. Y dikali rho dA. Itu adalah momen terhadap sumbu X ya. Sedangkan momennya terhadap sumbu Y seperti ini, ketika di YI, maka jaraknya terhadap sumbu Y dari titik XI bintang YI bintang dia adalah sebesar XI di sana ya, sebesar XI. Sehingga momennya di titik XI bintang YI bintang terhadap sumbu Y adalah XI dikali masanya ya. XI dikali masanya. Sehingga untuk mendapatkan total momen untuk semua daerah R, kita bisa menjumlahkan semua momen di setiap titiknya ya, dari I1 sampai N, XI bintang dikali delta MI. Dengan delta MI-nya sama, yaitu rho dikali delta A. Sehingga momennya terhadap sumbu Y adalah double integral atas daerah R X dikali rho dA ya. Itu adalah momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y ya. Jadi tadi kita punya masanya adalah double integral atas daerah R rho dA, kemudian momennya mx-nya adalah double integral atas daerah R y rho dA, kemudian momennya terhadap sumbu Y double integral atas daerah R x rho dA ya. Nah, untuk menghitung pusat massa, maka kita bisa membagi total momen tadi dengan masanya ya, karena dia punya massa yang berbeda-beda di setiap titik. Maka kita bisa membagi jumlah momennya tadi mx dengan jumlah masanya ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan x bar? Misal x bar itu adalah titik posisi titik ini ya, x bar, y bar ini adalah koordinat dari pusat masanya, dengan x barnya ada pada sumbu x, y barnya ada pada sumbu y. Maka untuk mendapatkan x bar ya, letak dari x, maka kita harus menggunakan jaraknya terhadap sumbu y. Jadi yang kita gunakan adalah momen terhadap sumbu y untuk mendapatkan di mana x barnya ya. Nah, untuk mendapatkan y bar, maka kita menggunakan jaraknya terhadap sumbu x ya. Maka yang kita gunakan adalah momennya terhadap sumbu x. Jadi untuk mendapatkan x bar kita menggunakan momen terhadap sumbu y. Untuk mendapatkan y bar kita menggunakan momen terhadap sumbu x ya, dibagi dengan jumlah masanya. Nah, sehingga kita punya itu. Pusat massa dari suatu lamina R ya adalah x bar, y bar, itu adalah pusat massanya, koordinat pusat massanya, dengan x barnya adalah itu momennya terhadap sumbu y dibagi massa ya, yaitu integral rangkap x dikali dm per integral rho dikali dm. Oh, ini ada rho-nya ya, x rho, rho. Oh, dm-nya sudah. Dengan dm-nya itu adalah ini, bukan dA ya. Jadi ini kalau kita tuliskan tadi kan integral double x rho dA gitu ya, berdasarkan itu. Kita punya rho dA-nya itu sebagai dm atau delta m tadi ya. Delta m-nya adalah
rho dikali delta A tadi, atau di situ kita bisa menulis dm adalah rho dA ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa menghitung pusat massa dari suatu lamina, yaitu itu. Pusat massa dari suatu lamina adalah X bar Y bar, dengan X barnya adalah MY per M, Y barnya adalah MX per M, di mana MY-nya adalah integral rangkap atas R, X rho dA per integral rangkap rho dA, ya. Kemudian Y barnya adalah MX per M, dengan MX-nya adalah integral rangkap R, Y rho dA, M-nya integral rangkap atas R rho dA. Kita ke contoh. Oke. Sebuah lamina berbentuk segitiga seperti pada gambar itu mempunyai densitas itu. Di setiap titik kita punya fungsi kerapatannya adalah XY pangkat setengah atau akar XY. Tentukan pusat masanya. Jadi kita punya daerahnya itu segitiga dengan titik pusat dengan titik sudutnya adalah 00, 20 dan 22. Kemudian kita harus untuk mendapatkan X bar, tadi kita butuh MY per M, mendapatkan Y barnya adalah MX per M, maka kita butuh M-nya adalah integral rangkap 2 dari rho dA, gitu ya, maka kita bisa mencari rho-nya adalah akar XY, seperti itu, ya. Kemudian kita bisa mencarinya dari dx dulu baru y. X-nya batas integralnya adalah dari ini ya. Ini ke kanan, itu adalah X-nya. Maka batas bawahnya adalah dia garis miring itu, yaitu menghubungkan titik 00 dan 22, yaitu Y sama dengan X fungsinya ya, atau X sama dengan Y ya, maka kita punya batas bawahnya adalah dari X sama dengan Y sampai X sama dengan 2 ya. Untuk Y-nya dia dari 0 sampai 2. Nah, itu adalah untuk M-nya. Jadi M kita bisa hitung dari integral rangkap akar XY dx dy dengan X-nya dari Y sampai 2. Jadi X sama dengan Y sampai X sama dengan 2 di sana. X sama dengan Y sampai X sama dengan 2. Y-nya dari 0 sampai 2. Pak, kalau misalkan saya mau pakai yang dy, boleh aja. Dy dulu ya. Integral akar XY dy dx. Maka kita menghitungnya vertikal sekarang ya. Oke. Maka kita punya Y-nya dari berapa itu? 0 ya. Y-nya dari 0 sampai garis miring itu, yaitu Y sama dengan X, maka batasnya adalah dari 0 sampai X. Kemudian X-nya dari 0 sampai 2. Oke. Ya. Jadi mau dx dulu baru dy boleh, mau dy dulu baru dx dulu boleh. Kalau bentuknya seperti itu relatif sama cara pengerjaannya ya. Jadi di materi sebelumnya kan sudah ditekankan terkait dengan iterasi urutan integrasinya ya. Ada suatu kasus ketika dx dy pengerjaannya lebih mudah dibanding dy dx. Di kasus lain, dy dx akan lebih mudah ketika dikerjakan daripada dx dy ya. Artinya integrasinya lebih mudah ke x dulu baru y, atau di kasus lain integrasinya lebih mudah ke y dulu baru ke x. Oke, jadi kita punya itu. Ketika ini kita menggunakan dy dx ya, maka batasnya dari 0 sampai x tadi. 0 sampai x, x-nya dari 0 sampai 2. Akar xy dy dx hasilnya adalah 16 per 9. Ini kalian boleh uraikan sendiri. Kemudian momennya MY tadi ini adalah integral atas R dikali X rho
DA gitu ya, dibagi M-nya tadi sudah kita dapat. Kita coba hitung yang atas ini, berarti integral X akar XY dx dy boleh dengan X-nya tadi sama. X-nya adalah dari Y sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 2. Atau pakai yang satunya boleh integral X akar XY dy dx dengan Y-nya dari 0 sampai X, 0 sampai 2. Ya. Jadi mana yang lebih mudah untuk proses integrasinya. Ya. Oke, berlaku juga untuk yang MX ya. Tinggal kita ganti di sini sebagai Y, maka kita mendapatkan MX. Jadi kita punya itu. MY-nya adalah integral rangkap 2 atas daerah R, X rho dA. Kalau kita pakai dy dx, maka batasnya adalah sama seperti masanya tadi, sehingga didapat nilai 8/3. Kemudian untuk mx-nya, kita kalikan dengan y, momennya ya. Ini tadi kita kalikan dengan x, batasnya sama, dy dx, dapatnya adalah 8/5. Sehingga pusat masanya adalah x bar sama dengan my per m, my-nya adalah 8/3, m-nya 16/9, 8/3 dibagi 16/9 hasilnya adalah 8/16 dikali 9/3 gitu ya. 3, 2, 3/2. Kemudian Y barnya adalah MX per M, 8/5 dibagi 16/9 sama dengan 8/16 dikali 9/5. 9/10. Oke, itu adalah koordinat pusat massa dari daerah itu, segitiga itu. Daerah segitiga ini dengan fungsi kerapatannya adalah akar XY, maka kita mendapatkan berapa tadi? 3/2 sama 9/10. 3/2 itu ada di 1,5. 3/2 sama 9/10 ada di dekat 1 ya. Ini 2, maka ini 1, 9/10 ada di dekat sana. Jadi pusat massanya ada di situ ya. Jadi tidak di tengah-tengah segitiga. Jadi kalau kita ngambil titik tengahnya kan di sini tuh. Tidak di sana karena kita punya fungsi kerapatan yang berjalan ya, bergantung pada posisinya. Setiap posisi yang berbeda dia mempunyai kerapatan yang berbeda, sehingga titik pusat masanya bukan berada di titik tengahnya. Jadi kalau titik tengah itu kita hanya bergantung pada luasan saja. Tapi kalau pusat massa dia ada bergantung pada massanya ya. Oke, sebagai soal silakan tentukan pusat massa dari itu. Daerah R, R-nya X-nya dari 0 sampai 1, kemudian Y-nya dari X sampai 1. Fungsi kepadatannya adalah 2Y, kemudian yang kedua, daerahnya X-nya dari negatif Y sampai Y, Y-nya dari 0 sampai 1, fungsi kerapatannya Y kuadrat. Silakan di sketsa dulu ya. Jadi sketsa daerahnya, sketsa R, saya tambahin nomor 3 adalah tentukan fungsi kerapatan dari R dengan R-nya adalah X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1, kemudian rho-nya adalah X plus 2Y, kemudian nomor 4, R dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan 2 min X kuadrat, dengan rho-nya, rho XY-nya adalah konstan, misal. Ya. Kemudian nomor 5, R dibatasi, gini aja. R dibatasi
oleh Y sama dengan akar 4 min X kuadrat dan Y sama dengan 0 ya, sumbu X, kemudian rho-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, silakan dikerjakan. Sebenarnya nomor 4 ini nanti masuk ke sentroid ya, tapi nggak apa-apa. Oke, itu adalah pusat massa ya. Berikutnya sentroid. Ya. Jika densitasnya suatu konstan, ya, maka pusat massa bisa kita sebut sebagai sentroid atau dia ini bersesuaian ya. Mestinya pusat massa sama sentroid ini berbeda karena kalau sentroid itu dia hanya bergantung pada luasan saja, artinya tidak mempertimbangkan massa. Tapi kalau pusat massa dia punya fungsi apa namanya? Kepadatannya tadi ya. Nah, kalau fungsi kepadatannya itu konstan, it means that massa di setiap titik dia akan sama ya. Karena kepadatannya rata ya, misalkan 1 untuk semua titik, artinya di setiap titik massanya sama ya. Artinya dia hanya mempertimbangkan luasan saja ya. Jadi kita sebut sebagai sentroid ketika rho-nya dia suatu konstan K ya. Sehingga X bar-nya sama dengan itu, yang harusnya kan di sini ada rho tuh, karena rho-nya adalah K, di sini juga rho-nya adalah K, di sini ada rho juga, rho-nya adalah K, rho-nya adalah K dengan K konstan, maka K-nya bisa keluar dan saling membagi jadi habis ya. Sehingga kita punya X bar-nya jadi itu. Nah, yaitu integral rangkap dari XdA per masanya adalah integral rangkap dari dA. Jadi momennya rho-nya karena konstan, kita punya K di situ ya, K-nya bisa keluar, masanya juga K-nya bisa keluar, ini saling habis ya. Jadi di sini juga K-nya bisa keluar, K-nya bisa keluar, habis karena K-nya konstan. Jadi kita mengeliminasi rho-nya di sananya karena dia konstan, jadi kita punya bentuk itu. Contoh, tentukan sentroid suatu daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X. Jadi kita punya parabola, titik puncaknya ada di 4. Tentukan pusat ininya, bukan pusat massa jadinya ya, sentroidnya ya, pusat luasannya ya, karena rho-nya konstan ya. Jadi kita anggap rho-nya sama semua di semua titik ya. Kemudian maka masanya akan sama dengan integral rangkap dari dA. Misalkan kita pakai dx dy, maka kita bisa mendapatkan apa di sana dx dy. Jadi kita nyatakan ini y sama dengan 4 min X kuadrat atau X sama dengan plus minus akar 4 min Y gitu ya. Kalau kita pakai dx dy. Jadi batasnya dari min yang di sini adalah negatif X-nya ke X positif. Nah, begitu yang di sini adalah negatif akar 4 min Y, yang di sini adalah positif akar 4 min Y ya. Jadi batasnya dari itu negatif akar 4 min Y, kemudian yang atas akar 4 min Y. Y-nya dari 0 sampai 4. Nah, itu kalau X dulu ya. Tapi kalau Y dulu, kalau kita pakai Y dulu, di M sama dengan integral dy dx ya. Ada rho mestinya, tapi nanti rho-nya dieliminasi, jadi kita nggak pakai rho. Kemudian dy-nya dari vertikal ya, 0 ke parabola itu, jadinya 0 ke 4 min X kuadrat di sana. X-nya dari, kita cari titik potongnya, yaitu plus minus 2 ya. Jadi 4 min X kuadrat sama dengan 0, maka kita dapat nilai plus minus 2 ya. Jadi X-nya dari negatif 2 sampai 2. Oke, jadi kita punya ini tadi masanya. Kalau kita pakai dy dx ya,
dy dx, maka batasnya dari 0 sampai 4 min x kuadrat. Kemudian x-nya dari negatif 2 sampai 2. Kemudian momennya terhadap sumbu x ya, adalah y dikali dy dx itu. Kemudian momennya terhadap sumbu y di sini kenapa 0? My-nya adalah integral rangkap dari ini x ya. X dikali. Salah, ini adalah x dikali dy dx ya. Nah, ini y dikali dy dx per enggak. Nah, momennya adalah itu. Ada rho-nya, tapi rho-nya nanti karena konstan ya, dianggap konstan, maka dia diabaikan. Dari 0 sampai 4 min x kuadrat, negatif 2 sampai 2 ya. Kenapa kok x barnya ini 0, atau kita nanti hitung di situ dia akan menghasilkan 0 dari geometrisnya, karena dia simetris ya, dengan sumbu simetrinya ada di y ya. Jadi sumbu y ini atau x sama dengan 0 ya, sumbu y itu atau x sama dengan 0 ini adalah sumbu simetri. Yang artinya titik tengahnya nanti ya, atau sentroidnya nanti ada pada sumbu y ya. Ada pada sumbu y itu. Artinya x-nya pasti 0 ya. Nah, nanti baru y-nya nanti kita cari y-nya ada di mana nih dengan itu. Nah, ini kalau kita hitung dulu ya. Ini hasilnya adalah integral dari negatif 2 sampai 2, berarti setengah y kuadrat gitu ya. Dari 0 sampai 4 min x kuadrat dx sama dengan integral dari negatif 2 sampai 2 setengah 4 min x kuadrat gitu ya, dikurang 0 ya, dx. Nah, ketika ini kita integralkan pada batas negatif 2 sampai 2, ini hasilnya adalah 0. Kita cek di sana. Jadi integral negatif 2 sampai 2 setengah 4 min x kuadrat dx gitu ya. Ini hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena dia simetris tuh. Dari negatif 2 sampai 2 ya. Integral ya. Oh, salah. M. Benar M, sorry. Ini benar Y ya, sorry, benar Y karena kan MX ya. Ini kan MX-nya adalah Y kali, ini berarti dikali X ya, sorry, salah. Ini adalah X. Oke, saya hapus dulu. Diintegralkan. Ini adalah X dikali itu, maka integral negatif 2 sampai 2, integrasi adalah X kali Y, dari 0 sampai 4 min x kuadrat dx sama dengan integral dari negatif 2 sampai 2 x dikali 4 min x kuadrat dikurang 0 kan ya, dx, maka yang ini menjadi 4x dikurang x pangkat 3. Kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 1/4 x pangkat 4 pada batas negatif 2 sampai 2. Nah, karena kuadrat sama pangkat 4, ya, maka negatif sama positif hasilnya pasti sama ya. Jadi 2 dikali 2 kuadrat
dikurang 1/4 dikali 2 pangkat 4 gitu ya, dikurang untuk negatif 2, 2 dikali negatif 2 kuadrat, berarti di sini ditambah 1/4 negatif 2 pangkat 4. Nah, ini kan habis nih. Itu dikurang itu, negatif itu ditambah itu, habis sama dengan 0 ya. Dan untuk X-nya dia adalah 0. Dari gambarnya sudah kelihatan bahwa karena dia simetris parabola itu, maka titik tengahnya akan ada di sumbu Y atau X sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita hitung dengan MY per M-nya nanti momen terhadap sumbu Y-nya dia sama dengan 0 ya. Jadi momen terhadap sumbu Y-nya dia akan sama dengan 0 karena sumbu Y-nya ada di tengah. Oke, sehingga untuk yang Y-bar-nya dia menghasilkan 8,5 ya. Sehingga titik tengahnya atau sentroidnya ada di 0,8/5. 8/5 ya. 8/5 itu di 1 lebih. Jadi ini 2, 4, 3, 1. Ada di sana ya. Salah. 8/5 misalnya di sana. Jadi titik tengahnya ada di sana. Oke. Itu adalah titik tengah ya, sentroid, karena fungsi kepadatannya dia berupa fungsi konstan ya. Kalau di situ dia nggak disebutkan ya. Oke, soal tentukan sentroid dari lamina homogen ya. Kita nyebutnya lamina homogen, artinya rho-nya dia sama untuk semua titik ya, konstan. Jadi untuk semua titik fungsi kerapatannya sama atau kita sebut sebagai lamina homogen. Yang pertama daerah R, yaitu daerah di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dan di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Jadi ada dua lingkaran, satunya kecil, satunya besar. Daerahnya adalah daerah di luar lingkaran kecil, di dalam lingkaran besar ya. Kemudian yang kedua, R-nya adalah dari X negatif 1 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 2 min X kuadrat. Saya tambahi soal, misal nomor 3, R-nya adalah, ini saya ambil yang ini aja ya, polar ya. R-nya R theta di sana ya. R-nya dari 0 sampai A, kemudian theta-nya dari 0 sampai pi. Di sketsa dulu ya, sama seperti yang soal sebelumnya. Sketsa daerahnya. Kemudian nomor 4, R-nya pasangan R theta dengan R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Theta-nya dari 0 sampai pi per 4. Nomor 5, R dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dikurang X dan Y sama dengan 7X untuk X lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan X pangkat 3 min X dan Y sama dengan 7X untuk X lebih dari sama dengan 0. Oke, silahkan dicoba dikerjakan ya. Sampai ketemu, nanti kita diskusikan di tatap maya ya. Oke, sampai sini materi untuk video kali ini terkait dengan pusat massa, dan sentroid dengan menggunakan integral rangkap 2 ya. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Jika ada yang belum klik, belum paham, bisa kita diskusikan di tatap maya, atau jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan tadi, silakan dikonfirmasi ya. Pak, tadi di menit sekian ada yang klik misalkan, apa harusnya nggak begini ya, akan saya
akan sangat senang sekali kita ada diskusi seperti itu ya, karena takutnya pas entah sengaja atau nggak sengaja ada kesalahan yang saya lakukan. Oke, semoga sehat selalu, selamat menyaksikan. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.